Halo semua, selamat datang di Ariana Sound Jilid 24. Kisah kali ini akan menceritakan tentang seorang sahabat yang hidup di zaman Rasulullah, namun tak pernah bertemu Rasulullah. Ia adalah Uwais Al-Qarni. Uwais merupakan seorang pemuda yatim yang berasal dari Yaman. Selain soleh, ia juga sangat berbakti kepada ibunya. Namun, Uwais menderita penyakit sopak yang membuat kulitnya menjadi belang-belang. Meski begitu, Uwais sangat sabar dan hanya fokus merawat ibunya serta memenuhi permintaannya. Hingga suatu hari, ada permintaan dari ibunya yang tidak sanggup ia kabulkan. Permintaan itu adalah ibunya ingin pergi haji. Mendengarnya, Uwais hanya bisa terdiam. Perjalanan dari Yaman ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang tandus yang juga sangat panas. Biasanya orang-orang menggunakan unta untuk pergi haji, namun Uwais sangatlah miskin. Ia tak punya kendaraan yang bisa dinaiki ibunya untuk pergi ke Baitullah. Meski tak sanggup, Uwais berusaha untuk mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor anak lembu. Loh, mengapa anak lembu? Rupanya Uwais punya rencana yang akan kita tahu seiring berjalannya cerita. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe buat yang belum. Anak lembu yang dibeli Uwais dibuatkan kandang di puncak bukit. Hal itu ia lakukan karena setiap paginya, ia akan bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Tak peduli dengan apa yang dilakukannya, semua orang yang melihat kelakuan Uwais justru menganggapnya gila. Karena tak ada sehari pun yang ia lewati tanpa menggendong anak lembu itu. Waktu berlalu dan makin hari anak lembu itu pun semakin besar. Alhasil, makin besar pula tenaga yang harus Uwais keluarkan untuk menggendong anak lembu itu. Tapi, karena terbiasa menggendong setiap hari, anak lembu yang semakin berat terasa ringan bagi Uwais. Hingga 8 bulan kemudian, tibalah musim haji. Anak lembu milik Uwais sudah mencapai berat 100 kg. Begitu juga otot Uwais yang sudah semakin kuat. Lantas, apa kalian tahu mengapa Uwais menggendong anak lembu itu selama berbulan-bulan? Ya, itu semua ia lakukan karena ia sedang berlatih untuk menggendong ibunya pergi haji. Sungguh, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya, sehingga ia rela berjalan dari Yaman ke Mekah hanya untuk memenuhi permintaan ibunya. Setibanya di Mekah, Uwais dan ibunya berdoa sambil bercucuran air mata karena telah melihat Baitullah. Uwais memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengampuni dosa ibunya. Karena dengan terampuninya dosa ibu, maka cukup ridho ibunya bagi Uwais yang bisa membawanya masuk ke surga. Karunia Allah memang tak pernah salah sasaran. Ketulusan Uwais diijabah oleh Allah dengan disembuhkan dari penyakitnya. Kecuali tersisa bulatan putih di tengkuknya yang menjadi penanda bagi dirinya agar dikenali oleh Khalifah Umar dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kalian tahu, rupanya Rasulullah telah menyadari keberadaan Uwais. Beliau mengetahui bahwa Uwais merupakan penghuni langit karena baktinya yang luar biasa kepada ibunya. Spontan, Rasulullah memerintahkan Khalifah Umar dan Ali agar menemui Uwais untuk memintanya mendoakan mereka supaya mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu pun berlalu. Selang beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni meninggal dunia. Saat itu masyarakat Yaman heran karena banyak sekali orang yang berebut untuk memandikan, menyolatkan, dan menguburkan jenazah Uwais. Wallahu a'lam, banyak yang meyakini bahwa mereka adalah para malaikat yang sengaja turun ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakaman Uwais. Begitulah akhir dari kisah Uwais Al-Qarni. Mari kita petik hikmahnya yang luar biasa, pahala besar yang didapat karena baktinya kepada ibu. Terima kasih sudah mendengarkan Ariana Sound kali ini. Syukran kathiran.